Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsoir tout le monde. Jumpa lagi bersama saya Awal dalam melanjutkan pelajaran bahasa Prancis. Saya mengucapkan bonsoir karena di sini telah jam 8 malam. Tapi di luar masih terang. Kita mengucapkan bonsoir biasanya setelah lepas dari jam 5 sore. Dari pagi sampai jam 5 sore umumnya kita menggunakan bonjour. Nanti saya akan membahas secara khusus mengenai salutation dalam bahasa Prancis pada episode mendatang, oke? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kalimat. Sama seperti bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis kalimat dibentuk oleh subjek, kata kerja, verba, dan komplement atau pelengkap. Saya ingin mengingatkan juga pada video ini kita akan membahas dulu mengenai subjek, karena durasi video yang dapat diletakkan di YouTube itu maksimum 15 menit. Kalau lewat dari 15 menit, maka si Om YouTube itu akan menghapus dengan otomatis video kita. Oke deh, thank you atas pengertiannya. Nah, jika kita berbicara bahasa Prancis, berarti kita membentuk kalimat. Kalau satu kalimat ke kalimat yang lain. Setuju nggak? Oke deh, setuju. Karena memang tidak ada pilihan. Oleh karena itu, untuk bisa berbicara bahasa Prancis, kita harus bisa membentuk suatu kalimat. Oke? Oke. Seperti yang telah saya katakan, suatu kalimat terbentuk oleh subjek, kata kerja, dan komplement. Syarat suatu kalimat dalam bahasa Prancis harus ada yang namanya kata kerja. Oke. Nah, sekarang kita mulai dahulu dengan subjek. Ada berapa subjek dalam bahasa Prancis? Kita mulai. Saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan, kami atau kita, Anda atau kalian, mereka laki-laki, dan mereka perempuan. Je artinya saya, tu artinya kamu, il, dia laki-laki, elle, dia perempuan. Kalau dalam bahasa Inggris, dia laki-laki adalah he. Kalau dalam bahasa Prancis, il. Dan untuk dia perempuan dalam bahasa Inggris, she. Untuk bahasa Prancis itu elle. Il dan elle. Nous artinya kami atau kita. Vous artinya Anda atau kalian. Jadi vous artinya ada dua, Anda dan kalian. Kemudian, jadi di sini lebih sopan ya. Tu itu untuk sama teman, vous untuk orang yang lebih dihormati. Kemudian il, mereka laki-laki, elle, mereka perempuan. Perhatikan il untuk mereka laki-laki, cara pengucapannya sama dengan il untuk dia laki-laki. Demikian pula untuk elle dan elle. Elle mereka perempuan, dia perempuan, dan elle mereka perempuan. Itu pengucapannya sama. Kapan kita mengetahui perbedaannya? Ini tergantung konteks kalimat dan tergantung situasi di mana kita berada. Oke. Oke, kita mulai dengan saya. Je. Biasanya kalau kita berbelajar bahasa Prancis itu ada masalah di je. Je dalam pengucapan. Je. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan je m'appelle, harusnya je m'appelle. Je m'appelle Awal. Nama saya Awal, oke? Je, saya. Kemudian tu, kamu. Kapan kita menggunakan tu? Itu kalau sama teman. Sama teman malah jangan kita bisa menggunakan vous, tapi jelek. Maksudnya, ngapain kita menggunakan vous sama teman? Harusnya tu. Seperti itulah. Pokoknya kalau sama teman jangan menggunakan vous dan menggunakan tu. Dan sebaliknya sama orang yang baru kita kenal dan lebih tua, itu jangan sampai kita menggunakan tu. Tapi kita harus menggunakan vous, yang artinya Anda. Ini sama seperti bahasa Indonesia, tidak mungkin kita mengatakan kamu kepada profesor. Sama teman kan tidak mungkin kita bilang Anda. Anda dari mana? Kalau ketemu teman akan terdengar aneh. Tapi kalau kita mengatakan kepada profesor, kamu dari mana? Juga aneh. Demikian pula bahasa Prancis. Kalau
sama teman kita menggunakan tu. Perhatikan, teman dan keluarga. Oke. Tu itu untuk orang tua, maksudnya orang bapak atau ibu, itu menggunakan tu, dan semua keluarga menggunakan tu. Vous itu untuk orang yang baru kita kenal, dan untuk orang yang lebih kita hormati, seperti profesor. Kenapa di sini kita menggunakan tu untuk bapak? Bukan berarti kita tidak menghormati bapak kita atau menghormati ibu kita bilang tu, bukan. Tapi itu artinya tidak ada lagi batas istilahnya dinding pemisah. Kalau kita menggunakan tu, berarti kita telah mengenal orang tersebut, dan yang pasti kalau keluarga kita telah mengenal dengan baik. Apalagi orang tua. Maka dari itu untuk orang tua kita sendiri, kita tidak menggunakan vous, tapi kita menggunakan tu. Oke, tangkap maksud saya? Sekali lagi saya ulang. Tu di sini bukan berarti kita mengatakan tu kepada orang tua kita, bukan berarti kita tidak menghormati mereka. Tetapi tu ini artinya sudah tidak ada lagi rintangan atau dinding pemisah. Artinya kita telah akrab banget. Jadi kalau kita menggunakan vous pada orang yang telah kita kenal, itu artinya kita membentuk jurang pemisah. Oke, yaitu artinya kurang bagus kalau kita menggunakan vous. Walaupun dia lebih tua. Kadang-kadang kalau kita sudah akrab dan dia lebih tua, itu biasanya kita menggunakan tu. Kecuali dia minta menggunakan vous, barulah kita menggunakan vous. Oke, nanti kita bahas mengenai lebih lanjut. Kita lanjutkan dulu mengenai il dan elle. Kalau untuk mengatakan dia perempuan, il, dan untuk dia laki-laki, dia perempuan, elle, dan dia laki-laki itu il. Oke, ini seperti bahasa Inggris, he dan she. Kemudian nous itu artinya kita atau kami. Ini biasa saja, nous, kita atau kami. Kemudian vous. Sekali lagi, vous itu artinya untuk Anda, dan juga artinya kalian. Jadi kalau kalian itu pakainya vous. Kapan kita mengetahui arti vous untuk Anda dan vous untuk kalian? Tergantung konteks dan kalimat dan situasi di mana kita berada. Misalnya dia memanggil kita, menyuruh kita ke suatu tempat, atau menanyakan kalian mau pergi kemana? Vous allez où? Itu artinya bukan, karena kita ada banyak tentu, jadi kita tahu, oh ini artinya kita maksudnya kalian yang banyak. Kalau kita cuma sendiri berarti vous allez où artinya Anda pergi kemana, kan? Oke. Kemudian il yang artinya mereka, dan mereka laki-laki, dan elle artinya mereka perempuan. Dalam bahasa Inggris they tidak ada mereka, they ya untuk mereka laki-laki maupun perempuan sama saja. Dalam bahasa Prancis tidak, il untuk mereka kalau terdiri dari laki-laki semua, dan elle kalau terdiri dari perempuan semua. Bagaimana kalau mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, itu tetap dipanggil il. Elle ini kalau murni perempuan semuanya. Oke, tangkap maksud saya. Dan ada lagi yang disebut dengan on, artinya kita atau orang. Kapan kita mengetahui artinya on itu adalah kita, dan kapan kita mengetahui on itu artinya adalah orang? Sekali lagi, lagi dan lagi, itu adalah tergantung konteks dan situasi. Jadi saran saya di sini harus sering-sering menonton film dalam bahasa Prancis, atau melihat orang Prancis, atau bergaul sama orang Prancis. Oke deh, itu artinya sering-sering belajar. Contohnya untuk kita, misalnya kalimat ini nih, on y va artinya kita berangkat. Misalnya kalimat seperti ini, on y va artinya kita berangkat sekarang, maksudnya seperti itu. Kemudian kalau artinya orang, misalnya di sini ada satu kalimat di bus yang saya baca tiap hari, jadi saya hafal. Demikian bunyinya seperti ini. Parce que l'on ne peut pas mettre un ange gardien derrière de chacun d'entre vous,
Restez assis jusqu'à l'arrêt ou tenez-vous. Maksudnya, artinya seperti ini. Karena orang tidak bisa meletakkan malaikat penjaga di belakang setiap orang di antara Anda, tetap duduk sampai halte atau berpeganganlah. Jadi di sini katanya artinya bukan kita, tapi orang. Kemudian ada juga misalnya ada tamu. Kemudian saya mengatakan, ada yang mencari Anda tuh, ada yang mencari kamu tuh. Saya bilang, on vous attend, artinya ada orang menunggu Anda di depan, mencari Anda maksudnya. On vous attend, yang artinya orang. Jadi saran saya ini harus sering-sering menonton film dalam bahasa Perancis. Nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara menonton film yang berbahasa Perancis di internet, melalui internet. Oke. Untuk subjek saya pikir cukup sekian. Nanti kita akan melanjutkan ke video selanjutnya mengenai verb atau kata kerja. Oke, mari kita ulangi untuk subjek ini. Je artinya saya, tu artinya kamu, il dia laki-laki, elle dia perempuan, nous kami atau kita, vous Anda atau kalian, il mereka laki-laki, elle mereka perempuan, on artinya kita atau orang. Oke. Kalau Anda belum terlalu jelas, jangan khawatir. Nanti ini akan jelas ketika kita telah masuk ke kalimat dalam penggunaan. Oke? Oke deh. Oke, untuk subjek cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Bon courage, maksudnya tetap semangat. Oke, kita akan jumpa lagi kembali di video selanjutnya mengenai verb, kata kerja. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Merci beaucoup. Bonne soirée, artinya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.